Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Qur'ani dari kelas keperawatan A. Di sini saya akan mereview anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Terdapat pada gambar sistem reproduksi wanita. Nah, di sini terdapat bagian luar, yaitu terdapat vulva. Nah, nampak dari luar yaitu mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, orificium, uretra externum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Nah, pada mons pubis, daerah yang menggunung di atas simfisis yang akan ditumbuhi rambut kemaluan apabila wanita beranjak dewasa. Nah, berada pada bagian kanan dan kiri berbentuk lonjong yang pada wanita menjelang dewasa ditumbuhi juga oleh pubes, lanjutan dari mons veneris. Terdapat labia mayora. Nah, di sini terdapat pada labia minora adalah bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah jambu, lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut syaraf. Nah, pada klitoris terdiri dari kaput atau glans klitoris yang terletak di bagian superior vulva dan kaput klitoris yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Terdapat juga reseptor androgen pada klitoris. Banyak pembuluh darah dan juga serabut syaraf yang sangat sensitif. Selanjutnya itu vestibulum. Nah, daerah ini dengan batas atas klitoris, batas bawah faucet, batas lateral labia minora, terletak di bawah selaput lendir vulva, terdiri dari bulbus, vestibuli, kanan dan kiri. Di sini dijumpai kelenjar vestibuli mayor, kelenjar Bartolini, dan kelenjar vestibulum minor. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu terdapat himen atau selaput darah. Ini merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Himen normal terdapat dengan lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk bulan sabit, bulat, oval, cribriformis, septun atau febries akibat koitus atau trauma lain. Himen dapat robek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekan atau misalnya berbentuk fembrie. Selanjutnya orificium uretra externa, yaitu adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Di sekitar lubang kemih kanan dan kiri didapati lubang kelenjar skin. Selanjutnya terdapat perineum, yaitu daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Batas otot-otot diafragma pelvis dan diafragma. Selanjutnya alat reproduksi bagian dalam atau genitalia interna, yaitu terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, vagina yaitu liang kemaluan, tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris khusus. Dialiri banyak pembuluh darah dan serabut syaraf. Penghubung dari fibulum ke uterus dengan panjang 7,5 cm pada puncak vagina menonjol leher rahim, yaitu cervix uteri yang disebut dengan portio. Dinding sebelum dalam vagina terlipat-lipat yang disebut dengan rugae. Nah, selanjutnya pada vagina, pada uterus yaitu organ yang tebal, otot berbentuk buah pir,
terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kemih. Otot disebut myometrium, terdiri dari jaringan ikat dan ligamen. Panjangnya yaitu kurang lebih 7,5 cm, lebar 5 cm, tebal 2,5 cm. Pada wanita sebelum menikah, panjang 5-8 cm, berat 30-60 gram. Pada dinding uterus terdiri atas endometrium, myometrium, lapisan serosa, dan terdapat fungsi uterus, yaitu menahan ovum yang sudah dibuahi selama masa perkembangan. Ovum dihantarkan ke uterus melalui tuba uterina dan tertanam di endometrium pada saat hamil dengan menjadi tipis tetapi kuat seiring dengan pertumbuhan janin. Pada saat melahirkan, uterus akan berkontraksi untuk mendorong bayi dan plasenta keluar. Pada tuba Fallopi terdiri atas 2 saluran telur, terletak di kiri dan kanan, panjang kurang lebih 12 cm, diameter 3-8 mm. Bagian luarnya diliputi oleh peritoneum visceral dan merupakan bagian dari ligamentum latum. Fungsinya menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus, menyediakan tempat untuk pembuahan. Selanjutnya pada ovarium. Merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Pada ovum yang matang akan keluar dari folikel the graft dan menyebabkan terbentuknya corpus luteum. Bila ovum dibuahi, corpus luteum akan tumbuh hingga beberapa bulan, tetapi jika tidak dibuahi, hanya akan tumbuh selama 12-14 hari dan akhirnya atrofi meluruh sehingga terjadi menstruasi. Menstruasi kira-kira berlangsung 5 hari di mana epitelium akan terlepas dari uterus dan mengakibatkan perdarahan. Selanjutnya yaitu pada kelenjar memai atau payudara. Payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita yang berfungsi mengeluarkan air susu. Payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram saat hamil mencapai 600 gram dan saat menyusui yaitu 800 gram. Di sini terdapat struktur payudara, yaitu pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu korpus badan, yaitu bagian yang membesar, areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah, papilla atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Laktasi atau pengeluaran air susu terbagi atas 2 tahap, yaitu sekresi air susu berlangsung pada minggu ke-16. Sekresi berupa cairan bening yang disebut kolostrum yang kaya akan protein sehingga bayi lahir. Pengeluaran kolostrum dirangsang untuk hormon prolaktin. Kedua yaitu pengeluaran air susu. Bila mendapat rangsangan berupa isapan bayi, maka air susu akan keluar dari kelenjar air susu ke dalam saluran air susu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang organ reproduksi wanita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.